历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Saat itu juga, Yu Tianxing jatuh berlutut, menjatuhkan diri 3 kali, bersujud 9 kali, wajahnya pucat, dan berkata dengan gugup, Yu Tianxing, murid dari keluarga Yu, memberi hormat kepada Tuan Xia Zun. Yang mulia Xia Zun, hamba yang rendah ini, tidak melihat Anda, maka hamba pantas mati, pantas mati. Yu Tianxing kembali bersujud pada saat itu. Sudahlah, berdirilah. Si udang kecil melambaikan tangannya dan berkata, ini Qin Yang, Tuan Qin. Jangan panggil Qin Yang sembarangan, itu tidak sopan. Ya. Yu Tianxing memandang Qin Yang, menangkupkan tangan dan berkata, salam, Tuan Qin. Adapun hal berdayu, memang benar digunakan untuk menyegel ras iblis. Aku bisa bersaksi bahwa apa yang dikatakan Tuan Qin benar, kata si udang kecil lagi. Kaisar Yu sudah tiada, dan kalian hanya menjaga hal berdayu setiap hari, tanpa bisa menggunakannya. Lebih baik digunakan untuk kebaikan. Dan jika segel itu benar-benar rusak, keluargamu, keluarga Yu, akan menjadi yang pertama binasa. Sebaliknya, si udang kecil mengulang perkataan Qin Yang, lalu berkata perlahan, sudahlah, jangan keberatan lagi. Bocah, hal berdayu itu, kecuali Kaisar Yu, hanya bisa digunakan oleh Tuan Qin. Dibiarkan di rumah keluarga Yu juga, hanya sia-sia. Tuan Qin melakukan ini, demi kebaikan keluarga Yu. Dan karena keluarga Yu merugi kali ini, di masa depan, Tuan Qin pasti akan memberikan kompensasi. Bukankah begitu, Tuan Qin? Pergi. Qin Yang tidak menggubris si udang kecil, lalu berkata, keluarga Yu harus berjaga baik-baik di oasis Dayu ini, mungkin sebentar lagi, akan ada bencana besar di benua Jiuyo. Qin Yang tidak berkata banyak lagi, membawa beberapa orang bersamanya dan pergi. Yang mulia Xia Zun. Yu Tianxing menatap si udang kecil, tampak ragu. Apalagi, kata si udang kecil dengan gaya sok kuasa. Aku akan pergi bersama Paman Qin untuk sementara waktu. Kalian semua harus berjaga di oasis Dayu. Saat aku kembali, oasis Dayu harus sudah kembali seperti semula. Baik. Akhirnya, Yu Tianxing tidak berkata apa-apa lagi, dan hanya melambaikan tangan mengantar kepergian mereka. Perlahan, kediaman keluarga Yu kembali sunyi. Ayah. Saat itu, Yu Yunfan tidak tahan untuk berkata, hal berdayu sudah tidak ada. Bagaimana aku menjelaskannya pada para tetua klan? Menjelaskan? Untuk apa repot-repot menjelaskan pada mereka? Yu Tianxing berkata perlahan, kalau mereka ingin penjelasan, silakan temui Tuan Xia Zun, dan tanyakan sendiri. Ayah, sebenarnya, siapa udang emas kecil itu? Diam, seru Yu Tianxing dengan cepat. Aku tekankan sekali lagi, dia adalah Tuan Xia Zun. Xia Zun? Seekor udang, yang selain berwarna emas, tidak tampak luar biasa. Bisa membuat ayah begitu ketakutan, bahkan memanggilnya, Yang Mulia? Apa sebenarnya udang itu? Dan yang paling aneh, Tuan Xia Zun, yang ditakuti ayah, justru tampaknya sangat menghormati Qin Yang? Ini terlalu aneh bukan? Bukan hanya Yu Yunfan, bahkan Yu Tianxing pun tampak bingung saat itu. Ayah, sebenarnya siapa Tuan Xia Zun? Tuan Xia Zun, 10 tahun lalu, adalah rekan leluhur kita. Setelah terdiam sejenak, Yu Tianxing berkata, kamu bisa menganggapnya sebagai rekan seperjuangan. Rekan seperjuangan? Benar. Aku juga tidak tahu asal-usul Tuan Xia Zun, tapi sekarang di seluruh benua Jiuyo, dalam hal usia, seharusnya tidak ada yang lebih tua darinya. Lalu bagaimana dengan Tuan Yu? Hehe, Tuan Yu yang ketiga, jauh lebih muda dari leluhur kita. Mana bisa dibandingkan dengan Tuan Xia Zun? Bukankah kamu lihat, Tuan Yu ketiga, terlihat canggung saat bertemu dengan Tuan Xia Zun tadi? Yu Tianxing kembali tersenyum. Dulu, aku kira Tuan Xia Zun mungkin sudah mati, tapi ternyata masih hidup. Jadi, meski nanti segel iblis bermasalah, tidak akan ada bencana besar. Lalu, kenapa Tuan Xia Zun begitu menghormati Qin Yang? Yu Yunfan semakin bingung. Aku sudah menyelidiki, Qin Yang berasal dari Kekaisaran Beiming.
Baru dalam 3-4 tahun terakhir ini namanya mulai dikenal. Di tanah Jiuyo, Yu Dongtian tampaknya punya hubungan khusus dengannya. Oh, Yu Tianxing tampak terkejut. Sekte Nether selalu membanggakan diri sebagai salah satu dari 4 sekte besar. Ternyata ada hubungannya dengan Tuan Qin? Kalau begitu, aku benar-benar penasaran. Ayah, kalau begitu, Tuan Qin. Jangan ganggu dia dulu, kata Yu Tianxing lagi. Ku beritahu, suruh semua anggota keluarga Yu bersiap kapan saja untuk menerima perintah dari dalam klan. Baik. Yu Yunfan berpikir sejenak, lalu berkata lagi, Ayah, waktu itu, Huang Fuyanran juga telah pergi. Jangan pedulikan dia. Yu Tianxing melanjutkan, cedera kakeknya, aku tak bisa menolong, dan keluarga Yu juga tak sanggup. Tapi jika dia sadar, jalan yang kutunjukkan, mungkin bisa menyelamatkan nyawa kakeknya. Ananda mengerti. Yu Tianxing menatap kediaman besar keluarga Yu, dan terdiam. Namun pada saat yang sama, di sisi lain, Qin Yang membawa Li Yifan dan yang lainnya keluar dari kediaman keluarga Yu dan berjalan keluar kota Tianyu. Hehe, Paman Qin, karena ada Tuan Xia yang menemani, aku tidak perlu ikut. Kalau nanti ingin datang lagi, kabari saja si Butayu, pasti aku akan menyiapkan segalanya. Qin Yang melirik si Butayu dan berkata, atau kamu ikut saja denganku, kebetulan sekte Qingyun kekurangan penjaga gerbang. Uhuk-uhuk. Si Butayu langsung batuk dan berkata cepat, aku ini sudah tua, bodoh, dan buta. Bagaimana bisa jadi penjaga gerbangmu? Kalau begitu ya sudah. Qin Yang melambaikan tangannya dan berkata, perhatikan gerak-gerik di Oasis Dayu, kalau ada hal aneh, segera kabari aku, mengerti? Baik. Oh ya, bagaimana dengan keluarga Huang Fu? Tanya Qin Yang santai. Heh, bukankah itu di sana? Si Butayu menunjuk ke depan. Tampak Huang Fuyanran yang anggun, sedang berdiri di depan jalan bersama beberapa orang, menatap Qin Yang dan rombongannya. Si Butayu berbisik, anak Yu Tianxing itu lumayan. Dia sudah bertemu dengan Huang Fuyanran, tapi kakek Huang Fu benar-benar sakit parah. Sekarang, cedera lamanya kambuh, dan tak bisa ditahan lagi. Tak ada jalan keluar. Oh, Qin Yang tahu, para tetua keluarga Yu memang punya kemampuan. Bahkan keluarga Yu pun tidak bisa menyembuhkannya. Kalau begitu, mari kita tanyakan langsung, ucap Qin Yang perlahan. Si Butayu tertawa dan berkata, Tuan Qin memang berhati mulia. Keluarga Huang Fu telah berkorban banyak dalam pertempuran membakar iblis dulu. 3 saudara dalam satu keluarga gugur. Aku harus menghibur arwah mereka dengan cara ini. Ya, ya, ya. Si Butayu segera melangkah maju. Huang Fuyanran pun berjalan menghampiri Qin Yang bersama beberapa orang. Tuan Muda Qin, tidak pantas rasanya berbicara di jalan seperti ini. Kudengar restoran Nonokabu di kota Tianyu cukup terkenal. Bagaimana kalau kita duduk di sana? Baik. Sekelompok orang pun berjalan pergi saat itu juga. Apa Yu Tianxing menyuruhmu menemuiku? Pakaian Huang Fuyanran tidak tampak mewah, tapi terlihat luar biasa anggun dan alami. Kepala keluarga Yu bersedia menemui gadis kecil ini. Berarti, secara diam-diam menyetujui untuk membantu. Tapi, kepala keluarga Yu bilang, dia tidak bisa menolong. Dan saat aku melihat Tuan Yu ketiga, bersama Tuan Muda Qin hari itu, aku tahu, mungkin kepala keluarga Yu tak sanggup, tetapi Tuan Qin mungkin punya cara, ujar Huang Fuyanran dengan tulus kepada Qin Yang. Apakah Yu Tianxing yang menunjukkan jalan padamu? Di dunia ini, ada banyak jalan, tetapi terkadang, orang tidak bisa kembali. Jika sesuatu memang mustahil, aku tidak bisa mengatakan bahwa hal itu bisa dilakukan. Qin Yang membuka mulutnya dengan tenang. Sambil berjalan, mereka tiba di restoran Buxian, menemukan tempat duduk, dan orang di belakang Huang Fuyanran pun mulai memesan makanan. Qin Yang duduk dengan santai, seolah-olah ia dan Huang Fuyanran bukan baru bertemu untuk kedua kalinya, melainkan seperti teman lama yang telah lama tak bertemu. Yanran tahu bahwa ini agak mendadak, tapi cedera kakekku bahkan keluarga Yu pun tak bisa berbuat apa-apa. Melihat seluruh benua Jiuyo, aku benar-benar tak tahu siapa yang bisa mengatasinya. Huang Fuyanran berkata dengan tulus, karena Patriark Yu yang menunjukkan jalan, Yanran pasti akan mencoba. Asalkan Tuan Qin memiliki cara,
Keluarga Huangfu kami bersedia membayar berapapun harganya. Berapapun harganya? Qin Yang tersenyum dan berkata, bagaimana kalau kamu jadi pelayanku saja? Mendengar ini, Huangfu pun tercengang. Hehe, hanya bercanda. Qin Yang melanjutkan, melihat ketulusanmu. Baiklah, katakan, apa yang sebenarnya terjadi pada kakekmu? Seorang tabib yang menyelamatkan nyawa, harus tahu jelas situasinya. Mendengar kata-kata Qin Yang, Huangfu Yanran pun menghela napas lega. Awalnya, dia menempuh ribuan mil menuju tempat keluarga Yu, dengan harapan meminta bantuan mereka untuk mengobati kakeknya. Namun keluarga Yu bahkan tidak menemuinya. Tapi kemudian, Yu Tianxing menemuinya dan mendengarkan ceritanya, meskipun pada akhirnya, mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun sepertinya ia merekomendasikan Qin Yang. Adapun Qin Yang, dia hanya pernah bertemu sekali dengannya di depan kediaman Yu. Tapi, jika pemuda ini bisa diterima secara pribadi oleh Yu Tianxing, bahkan diperlakukan sebagai tamu kehormatan oleh tuan ketiga Yu, maka, ia jelas bukan orang biasa. Tak banyak yang tahu tentang tuan ketiga Yu, tetapi keluarga Huangfu, sebagai keluarga kuno, tahu dengan jelas. Kamu cukup pintar. Qin Yang menatap wajah Huangfu Yanran, lalu tersenyum, hanya dengan sedikit informasi, kamu bisa menyimpulkan bahwa aku bukan orang sembarangan. Qin Yang heran juga. Jika bukan karena analisis cermat Huangfu Yanran, bagaimana mungkin dia bisa mencarinya? Gadis kecil ini menebak beberapa informasi tentangnya, hanya dari logika dan nalar sendiri. Katakan. Baik. Huangfu Yanran berkata dengan hormat, kakekku terluka oleh iblis bermata hijau. Iblis bermata hijau? Qin Yang berkata perlahan, iblis bermata hijau itu muncul dari 5 meridian keluarga Huangfu kalian? Begitu kata-kata ini keluar, Huangfu Yanran semakin terkejut. Iblis bermata hijau adalah bagian dari ras iblis, dan dia sendiri sangat sedikit tahu soal segel 5 meridian Feng Tian. Namun Qin Yang langsung menyebutnya seolah-olah sangat memahami masalah itu. Benar. Huangfu Yanran berkata perlahan, ini semua bermula 3 tahun lalu. Keluarga kami sudah menjaga 5 meridian Feng Tian selama beberapa generasi, tak pernah meninggalkannya. Tapi 3 tahun lalu, meridian kelima tiba-tiba berubah. Kaisar Iblis muncul, dan kakekku bertarung melawan 10 Kaisar Iblis untuk mencegah segel 5 meridian dihancurkan. Meskipun 10 Kaisar Iblis berhasil dibunuh, kakek terluka oleh racun mata hijau, milik salah satu Kaisar Iblis, dari klan Iblis bermata hijau. Racun mata hijau? Qin Yang mengangguk. Awalnya, melihat kekuatan kakekku, kami semua mengira tak akan ada masalah. Tapi siapa sangka, racunnya begitu kuat, perlahan-lahan menggerogoti tubuh kakekku. Huangfu Yanran berkata pahit, hingga akhirnya, para ahli alkimia tingkat 9 di keluarga kami, tak bisa berbuat apa-apa. Keluarga Yu yang tinggal di Oasis Dayu, memiliki simpanan pengetahuan selama puluhan ribu tahun, jadi, aku pun datang ke sana. Racun mata hijau, jangankan keluargamu, bahkan keluarga Yu, dan juga si belut tua Huangfu itu, tak bisa berbuat apa-apa, kata Qin Yang dengan santai. Belut tua Huangfu? Mendengar cara Qin Yang menyebutnya, alis Huangfu pun mengerut. Si buta Yu cepat-cepat batuk. Qin Yang juga tersenyum canggung dan berkata, maksudku Huangfu Yiqiu, Huangfu Yiqiu. Maaf, kelepasan lidah. Saat ini, Li Yifan dan Tian Linglong terlihat bingung. Jian Xiaoming menarik si buta Yu dan bertanya pelan, siapa itu belut tua? Ahem, Huangfu Yiqiu, kepala keluarga Huangfu. Paman Qin hanya salah ucap. Kepala keluarga Huangfu, Huangfu Yiqiu? Jian Xiaoming tanpa sadar melirik ke arah Huangfu Yanran. Qin Yang memanggil leluhur mereka dengan sebutan, belut tua, tapi gadis ini tidak marah. Dia benar-benar sopan. Saat ini, Huangfu Yanran justru makin penasaran pada Qin Yang. Belut tua Huangfu, dia pernah mendengar nama ini. Konon, Huangfu Yiqiu, kepala keluarga Huangfu, dulu sejajar dengan Kaisar Yu. Namun gelar itu adalah panggilan bercanda di antara para tokoh besar belasan tahun lalu. Jika bukan karena dia berasal dari keluarga Huangfu, mungkin dia tidak akan tahu bahwa Qin Yang baru saja menyebutkannya. Aku tidak tahu apakah Tuan Muda Qin memiliki cara untuk menanganinya. Iblis bermata hijau, racun dari mata hijau itu, sangat berbahaya bagi manusia.
Saat pertama kali terinfeksi, kelihatannya tidak terlalu bermasalah, tetapi jika dibiarkan, racunnya akan menumpuk dan berubah, dan akan membunuhmu perlahan. Bahkan para dewa pun tak bisa menolong. Ah! Wajah Huang Fu Yanran langsung pucat. Jangan khawatir, kata si buta Yeu sambil tertawa, memang benar para dewa tak bisa berbuat apa-apa, tapi Paman Qin kita ini lebih hebat daripada dewa. Pergi. Hehe, si buta Yeu disemprot, lalu duduk diam di samping. Qin Yang melanjutkan, tapi yang dia katakan benar. Para dewa tidak punya jalan, tapi aku punya. Begini saja, keluarga Huang Fu kalian berada di sebelah barat benua. Suruh kakekmu datang ke ibu kota Kekaisaran Beiming, aku akan mengobatinya. Qin Yang berkata perlahan, 10 hari dari sekarang, kalau dia datang ke ibu kota Kekaisaran Beiming, aku akan menyelamatkannya. Kalau tidak datang, maka akan terlambat. Terima kasih, Tuan Qin. Aku akan segera menyampaikan ini pada kakek. Qin Yang kembali bertanya, boleh kutanya lagi, bagaimana kondisi 5 meridian Fengtian sekarang? Sejak terakhir kali Kaisar Iblis muncul, keluarga kami telah berusaha sekuat tenaga memperkuat segel. Tapi tak ada jaminan. Qin Yang mengerutkan kening saat mendengarnya. Ini bukan kabar baik. Tuan Muda Qin, sepertinya Anda sangat memahami 5 meridian Fengtian. 5 meridian Fengtian itu, aku yang buat, tentu saja aku paham. Namun tentu saja, Qin Yang tidak mengatakannya, ia hanya berkata pelan, kalau kakekmu datang nanti, kita bisa bicarakan lebih lanjut. Qin Yang saat ini memiliki firasat buruk. Segel-segel yang ia tinggalkan di benua Jiwio dulu, sepertinya kini mulai bermasalah. Ini bukan pertanda baik. Setelah makan, Huang Fu Yanran tak sabar untuk segera berangkat. Qin Yang menatap kota Tianyu dan berkata pelan, tempat ini, sejujurnya, aku tak ingin datang lagi ke sini. Udang pasir kecil yang berdiri di bahu Qin Yang menyeringai dan berkata, kalau datang lagi, bakal ada bencana kan? Ya, terlalu banyak orang mati dalam pertempuran itu. Aku tak ingin melihatnya lagi. Udang pasir kecil pun terdiam. Tuan ketiga Yu, melihat kelompok itu pergi, lalu menangkupkan tangan dan berseru, Paman Qin, datanglah berkunjung kalau sempat. Mendengar kata-kata ini, Li Yifan dan yang lainnya tampak heran. Mendengar ucapannya, kenapa rasanya agak canggung? 5 orang pun berbalik dan pergi, bukan untuk kembali ke sekte Qingyun di wilayah Jiwio, tetapi menuju ke Kekaisaran Beiming. Selama waktu ini, Kekaisaran Beiming seharusnya berkembang dengan baik. Lagi pula, beberapa kerajaan besar tidak berani berulah, dan dengan adanya Changsu yang memimpin, seharusnya semuanya baik-baik saja. Dan Qin Yang juga memiliki urusan yang ingin ditanyakan pada si tua itu. Kekaisaran Beiming, ibu kota Kekaisaran Beiming. Hari ini, Kekaisaran Beiming telah menjadi negara adidaya yang layak menyandang nama Beiming Xiangguo. Penguasa negara, Ming Yong, dan Kepala Akademi Dewa, Tian An, kini menyandang gelar sebagai guru negara. Di bawah bimbingan mereka berdua, situasi politik di Beiming Xiangguo akan stabil. Perkembangan pesat Beiming Xiangguo membuat banyak kekaisaran dan negara besar lainnya merasa iri, namun mereka hanya bisa iri saja. Sebab, dahulu Kekaisaran Beiming memiliki seorang tokoh yang tidak takut pada langit maupun bumi. Pemuda semacam itu sangat langka. Kabarnya, pemuda itu kini telah memasuki tanah Jiwio. Entah apakah dia masih tetap arogan dan tak terkendali seperti dulu. Saat ini, di ibu kota Kekaisaran Beiming, kota Beiming, dalam kompleks istana kekaisaran. Di alun-alun kerajaan, beberapa tokoh tampak berdiri dengan gagah. Changsu, Tian Dongxian, Yun Zetian, dan lainnya turut hadir. Di atas singgasana, Ming Yong mengenakan jubah naga, tampil penuh wibawa dan harisma. Di sebelahnya berdiri Tian An sebagai guru negara, sementara di sisi lain, Ming Yu yang mengenakan jubah perak berdiri dengan penuh hormat. Yang Mulia Changsu, apa yang sebenarnya terjadi? Ming Yong bertanya dengan nada cemas. Changsu melangkah maju dengan tangan tergenggam, lalu berkata, Yang Mulia, belum lama ini, Kerajaan Luoyan, Kerajaan Chenshan, dan Kerajaan Borneo menyerang Beiming Xiangguo, dan telah menduduki 17 kota milik kita. Mereka menolak untuk mengembalikannya. Dan 3 hari lalu, wilayah Luoyan bahkan mengirim utusan secara langsung ke sini, menuntut agar Beiming Xiangguo menyerah, serta menyerahkan seluruh wilayah dari 5 kekaisaran besar,
yang pernah kita kuasai kepada ketiga kerajaan tersebut. Mendengar itu, suasana segera ramai dengan perbincangan. Kerajaan Luoyan, Chenshan, dan Borneo benar-benar keterlaluan. Benar, wilayah mereka cukup jauh dari kita. Mengapa mereka berani mencampuri urusan kita? Pasti karena Beiming Xiangguo telah berkembang pesat setelah menggabungkan Kekaisaran Yunnan dan Kekaisaran Changguang. Kekuatan dan wilayah kita kini tak kalah dari kerajaan perbatasan. Mereka merasa iri. Saya rasa, mereka hanya ingin menghentikan pertumbuhan kita. Para jenderal pun merasa geram. Mingyong mengernyitkan dahi dan berkata, apakah kerajaan Luoyan tidak tahu hubungan kita dengan kerajaan Churaya, kerajaan Huodi, dan kerajaan Anyan? Tian Dongxian menggeleng dan berkata dengan nada getir, seluruh benua Jiwio pasti sudah tahu hubungan erat kita dengan ketiga kerajaan besar itu. Tidak mungkin mereka tidak tahu. Tapi, jika mereka tetap berani menantang kita, kemungkinan besar mereka telah menemukan pendukung yang lebih kuat. Pendukung yang lebih besar. Mendengar ini, wajah semua orang berubah serius. Siapa yang bisa menjadi pendukung yang lebih kuat? Hanya sekte-sekte besar di tanah Jiwio yang mampu melakukannya. Mingyong menatap Changsu lagi dan bertanya, Yang Mulia, apakah mereka mengatakan apa yang akan terjadi jika kita menolak? Haha. Menolak? Maka Beiming Xiangguo akan lenyap sepenuhnya dari sejarah. Tiba-tiba terdengar tawa nyaring. Siapa itu? Changsu langsung memasang wajah serius dan menatap ke depan. Raja dari kerajaan Luoyan, Luo Tianya. Sebuah suara garang dan aura kuat menyelimuti seluruh istana, menciptakan suasana yang menekan. Mingyong dan yang lainnya segera keluar dari alun-alun. Di langit ibu kota, tampak beberapa sosok berdiri dengan angkuh. 3 sosok di depan memancarkan aura luar biasa kuat. Itu Luo Tianya dari kerajaan Luoyan, Chen Piao dari kerajaan Chenshan, dan Po Luoyu dari kerajaan Borneo. Saat Changsu dan yang lain melihat mereka, mereka tercengang. Ketiganya adalah tokoh terkenal di alam Tianyuan, kekuatan puncak di antara 36 kerajaan di benua Jiwio. Kalian bertiga, datang ke Kekaisaran Beiming dengan cara mencolok seperti ini, apa tidak takut menimbulkan masalah? Seru seseorang. Masalah? Luo Tianya, mengenakan pakaian biru dan berambut panjang yang berkibar, tertawa sinis. Jangan sok berwibawa. Beiming Xiangguo berkembang terlalu cepat. Meski didukung beberapa kerajaan besar, saya yakin mereka tak akan mau menjadi musuh kami, 3 kerajaan perbatasan. Dari 36 kerajaan, sejak wafatnya Kaisar Xiang, kerajaan Tianxiang melemah dan wilayahnya terus direbut kerajaan tetangga. Dari 3 kerajaan top, hanya kerajaan Churaya dan kerajaan Huodi yang masih kuat. Sementara kerajaan Nanyan, kini berada di peringkat ketiga. Ketiga kerajaan ini memang diam-diam mendukung Beiming Xiangguo. Namun Luo Tianya tahu, kecil kemungkinan ketiga kerajaan besar itu mau berperang demi Beiming Xiangguo. Luo Tianya, maksudmu, kali ini benar-benar ingin memutus hubungan sepenuhnya? Tanya Mingyong dengan suara dalam. Jangan sok menakut-nakuti. Justru kalian yang mulai lebih dulu, ejek Luo Tianya. Asal kalian serahkan wilayah 5 kekaisaran yang kalian rebut, termasuk kekaisaran Dongjiang dan Yunyang, maka kita takkan saling mengganggu lagi. Cih, mimpi, hardik Changsu. Apa kalian lupa bagaimana Tuan Muda Qin membunuh Kaisar Xiang dulu? Heh, siapa yang tahu apakah anak itu masih hidup setelah masuk ke tanah Jiwio? Lagi pula, dia tidak ada di sini sekarang. Jadi, jangan sok mengancam, Marshal Changsu. Luo Tianya menyeringai. Meski kamu berada di alam Tianyuan, jangan lupa, satu-satunya Tianyuan di Beiming Xiangguo hanya kamu. Kalau begitu, biar aku mencoba kemampuanmu, seru Changsu. Dulu, saat Qin yang pergi, Changsu masih berada di tingkat 4 ranah Tianwu. Kini, dia telah mencapai tahap awal ranah Tianyuan. Meski kekuatannya pernah menurun karena stagnasi darah, kini perlahan pulih. Ia melangkah maju, aura membunuh memenuhi langit. Orang tua, tak perlu menyusahkan kakak Luo. Biar aku saja. Po Luoyu dari kerajaan Borneo melangkah ke depan, matanya memancarkan niat membunuh. Po Luoyu berada di tingkat 3 alam Tianyuan. Ia menghadapi Changsu tanpa rasa takut. Alam Tianyuan hanya dapat dimiliki oleh tokoh terkuat suatu negara. Dan berkat kehadiran Changsu lah,
Beiming Shangguo bisa berkembang pesat selama ini. Namun Po Luoyu berada 2 tingkat di atas Changsu. Kekuatan itu bahkan bisa menandingi Kaisar Chu dan Kaisar Di. Majulah. Changsu meraung, auranya memuncak, gelombang dahsyat meledak seketika. Tubuhnya seperti dewa perang yang tak terbendung. Bocah, meski aku hanya di tingkat 1 alam Tianyuan, tapi bagimu yang di tingkat 3, masih mimpi kalau ingin mengalahkanku. Changsu mengayunkan tinju. Boom! Kedua sosok bertabrakan, dentumannya mengguncang seluruh ibu kota. Dalam sekejap, tubuh Po Luoyu terdorong mundur, napasnya melemah. Kenapa bisa begini? Melihat Changsu di depannya, wajah Po Luoyu berubah drastis. Ia di tingkat 3, Changsu hanya di tingkat 1. Tapi, lebih baik tahu cara menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Changsu mendengus. Aku akan membantumu, Po Luoyu. Sebuah teriakan berat terdengar pada saat itu. Sosok yang muncul saat itu adalah Wang Chen Piaobei dari kerajaan Chenshan. Wajah Chen Piaobei langsung menjadi dingin, dan dia pun langsung menerjang ke depan. Saat ini, keduanya berdiri berhadapan, mengurung Marsekal Changsu di tengah. Meskipun Marsekal Changsu telah hidup selama tak terhitung tahun lamanya, tetap saja kemampuannya terbatas menghadapi pengepungan 2 orang musuh sekaligus. Sial, sayangnya hanya Marsekal Changsu yang telah mencapai ranah Tianyuan. Kalau tidak, mana mungkin ketiganya bisa begitu angkuh di sini. Benar. Mingyong tak bisa menahan diri dan berkata, jika memang tidak ada jalan lain, aku hanya bisa mengundang 3 raja dari kerajaan Churaya, kerajaan Huodi, dan kerajaan Nanyan ke sini. Cepat lakukan. Mingyong mengangguk. Saat itu, di angkasa, Changsu bertarung melawan 2 orang, meski ditekan, nyawanya sama sekali tidak dalam bahaya. Sebaliknya, nyawa Po Luoyu dan Chen Piaobei justru beberapa kali terancam. Sudah kubilang sejak tadi, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda itu bagus. Changsu mendengus pada saat itu. Rubah tua, apa yang kamu banggakan? Dalam sekejap, Luo Tianya tak bisa menahan diri, langsung melompat ke medan tempur. 3 tokoh besar dari ranah Tianyuan tingkat 3, bekerja sama untuk menghadapi Changsu. Jika kabar ini tersebar, muka mereka pasti hilang. Namun, demi wilayah kerajaan Beimingxiang, mereka tak punya pilihan lain. Peta wilayah kerajaan Beimingxiang saat ini sangat luas, tak beda dengan negara perbatasan, hanya saja tidak memiliki ahli kuat yang menjaganya. Jika perkembangan ini dibiarkan terus, 36 negara perbatasan akan menjadi 37. Ketiganya pun segera bersatu, dan situasi Changsu langsung di bawah tekanan. Hehe, bukankah terlalu sewenang-wenang kalau kalian bertiga bersikap seperti ini? Namun pada saat itu, tawa samar terdengar, lalu sebuah sosok muncul menghalangi tubuh Changsu, juga menghalangi 3 orang lainnya. Sosok yang muncul itu adalah Kaisar Chu dari kerajaan Chu Raya. Kalian bertiga berasal dari kerajaan besar, kenapa tidak tinggal di wilayah kalian sendiri? Apa yang kalian lakukan di Beimingxiang? Satu sosok lain kembali muncul dan turun ke tanah. Kaisar Di, raja dari kerajaan Huodi. Melihat 2 orang ini muncul, ekspresi Luo Tianya, Chen Piaobei, dan Po Luoyu langsung berubah menjadi buruk. Derap langkah terdengar. Suara gemuruh bergema, dan ratusan sosok di langit bermunculan satu demi satu. Itu dari negara perbatasan Nanyan. Ketika Kaisar Chu dan Kaisar Di melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Kaisar Yan, bukan hanya datang cepat, kamu bahkan membawa pasukan juga? Kaisar Chu tersenyum saat itu. Kaisar Yan, yang mengenakan jubah biru, tertawa ringan. Belum lama ini, Tuan Qin berkunjung ke kerajaan Yan milikku, dan menyampaikan pesan bahwa, jika ada murid yang layak dari negara perbatasan, mereka bisa langsung dikirim ke tanah Jiuyo, ke sekte Qingyun untuk berlatih. Begitu Kaisar Yan selesai berbicara, Kaisar Chu, Kaisar Di, Changsu, dan yang lainnya terkejut bukan main. Qin Yang sudah kembali? Di mana Tuan Muda sekarang? Tanya Changsu segera. Tuan Qin tampaknya memiliki urusan penting, jadi setelah singgah sebentar, beliau langsung pergi, jawab Kaisar Yan sambil tertawa. Marsekal Changsu, jangan khawatir, orang-orang di sekitar Tuan Qin semuanya luar biasa, tak akan ada bahaya. Changsu mengangguk pelan.
Namun Kaisar Chu dan Kaisar Di justru tampak terkejut. Berapa lama sejak Qin Yang memasuki tanah Jiuyo? Kini, dia telah memiliki pengaruh sedemikian rupa, bahkan meminta mereka mengirim murid ke sekte. Dengan hak seperti itu, identitas Qin Yang. Semuanya, saat ini, aku ingin menangani urusan ini terlebih dahulu. Kaisar yang memandang ketiga orang luotianya dan berkata, kerajaan Bei Mingxiang sangat jauh dari wilayah tiga kerajaan besar kalian. Kalian menempuh ribuan mil hanya untuk datang ke sini, terlalu mencurigakan. Karena kami bertiga sudah hadir, kurasa kalian bertiga sebaiknya berhenti. Meskipun berkata begitu, Kaisar Yan hanya bisa menghela napas dalam hati. Jika Qin Yang berada di sini saat ini, tiga orang ini pasti tidak akan berani bergerak sedikit pun. Kaisar Chu, Kaisar Di, Kaisar Yan. Luo Tianya melangkah maju, mendengus dan berkata, kenapa kalian bertiga begitu takut pada Qin Yang? Anak itu bisa kami bunuh kapan saja. Sayang sekali keluarga Ming menguasai tanah seindah ini. Cukup gerakan jari dari tiga kerajaan besar kami, kerajaan Bei Mingxiang akan lenyap. Mendengar ini, Kaisar Chu, Kaisar Di, dan Kaisar Yan hanya tersenyum pahit. Mereka tak pernah melupakan bagaimana Kaisar Xiang tewas. Pengalaman itu mengajarkan mereka bahwa Qin Yang hanya bisa dihormati, bukan dilawan. Tampaknya kalian bertiga belum berniat mundur. Luo Tianya menyeringai, kalau begitu, jangan salahkan aku kalau tak memberimu kesempatan. Luo Tianya mengangkat tangannya, dan ratusan orang di belakangnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Tiga kerajaan besar mereka kali ini benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan, membawa banyak ahli ranah Tianwu. Meskipun Kaisar Yan dan kedua lainnya ada di sini, mereka tetap tidak bisa menahannya. Kalau begitu, kita hanya bisa bertarung. Kaisar Chu pun mengangguk saat itu. Raja dari negara perbatasan yang biasa-biasa saja, benar-benar mengira dirinya penyelamat dunia? Tawa dingin terdengar pada saat itu, dan seluruh dunia seolah menjadi dingin dan gelap. Satu sosok berjalan keluar dari dalam kegelapan, angin bertiup kencang, awan berhamburan. Feng Lingxiao, pemimpin sekte Feng Yun, bagaimana jika aku ingin belajar dari ketiga raja? Tawa sinis kembali terdengar, dan sosok berpakaiannya abu-abu langsung meluncur turun dengan kecepatan luar biasa. Braak. Kaisar Chu, Kaisar Di, dan Kaisar Yan langsung menyatukan kekuatan untuk menahannya. Namun dalam sekejap, ketiganya terdorong mundur, jatuh ke tanah, wajah mereka tampak pucat. Dan sosok di udara itu akhirnya berhenti. Ia mengenakan jubah abu-abu, wajahnya seperti kayu lapuk, rambutnya panjang, menyerupai rumput kering. Dari sudut manapun orang ini dilihat, dia sangat menyeramkan. Salam hormat kepada pemimpin sekte Feng Lingxiao. Saat itu, Luo Tianya dan dua lainnya langsung menunduk dan menangkupkan tangan, memberi salam dengan penuh hormat pada pria berwajah seperti rumput kering itu. Luo Tianya memandang tiga kaisar dan mendengus. Inilah pemimpin sekte Feng Yun dari tanah Jiuyo. Satu sekte seperti ini bisa menyaingi sebuah kerajaan. Raja Luo Tianya terlalu memuji, kata Feng Lingxiao dengan suara parau. Aku masih tidak sehebat dari dua kepala paviliun matahari dan bulan, juga Daois Tianyi dari lembah Tianyi. Ucapan pemimpin sekte Feng terlalu merendah, mana mungkin orang tua ini bisa dibandingkan dengan Anda. Suara ramah terdengar, lalu aura suci turun dari langit, satu sosok kembali turun. Orang itu mengenakan jubah putih, berjenggot dan berambut putih, tampak seperti seorang pertapa suci, dengan napas panjang dan agung. Selamat datang, Daois Tian dari lembah Tianyi. Tiga orang Luo Tianya kembali memberi hormat. Tuan Matahari, Tuan Bulan, silakan muncul juga, ucap Daois Tianyi dengan ramah. Dua aura kuat langsung turun, dua sosok, pria dan wanita paruh baya, berdiri berdampingan, terlihat serasi dan seimbang. Selamat datang, Tuan Matahari dan Tuan Bulan, dari Paviliun Matahari dan Bulan. Tiga orang Luo Tianya kembali membungkuk memberi hormat. Saat itu juga, para pemimpin sekte dari tiga kekuatan besar langsung muncul, dan suasana di atas ibu kota kerajaan menjadi sangat menegangkan. Sekte Feng Yun, sekte tingkat 3 di tanah Jiuyo. Paviliun Matahari Bulan, dan Lembah Tianyi, juga sekte tingkat 3 di tanah Jiuyo. Selain itu, keempat orang yang muncul semuanya berada di tingkat ranah Tianyuan, dan ketiga Kaisar Chu bisa merasakan dengan jelas bahwa aura dari masing-masing dari keempat orang itu lebih kuat dibandingkan mereka bertiga.
Selama beberapa tahun terakhir, benua Jiuyo, negara perbatasan, dan negara Shang berkembang dengan sangat baik. Daoistian yang muncul perlahan, tersenyum dan berkata, berapa banyak pendekar yang telah mencapai ranah Tianyuan? Tuan Bulan, yang bersandar pada Tuan Matahari, tersenyum tipis dan berkata, tapi kali ini, kalau saja Luo Tianya dan dua orang lainnya tidak mengundangku, aku juga malas datang ke benua ini. Kalau Nyonya sudah bilang begitu. Tuan Matahari mengangguk saat itu dan tidak berkata banyak. Melihat adegan ini, wajah Mingyong, Tian An, dan yang lainnya menjadi sangat buruk. Luo Tianya, Chen Piaobei, dan Po Luoyu benar-benar mengerahkan kekuatan besar untuk menghadapi mereka kali ini. Mereka sampai mengundang 3 sekte besar dari tanah Jiuyo. Sekte tingkat 3 memiliki para ahli ranah Tianyuan, bahkan lebih dari 1 orang. Bahkan di dalam wilayah kerajaan besar, seperti 3 kerajaan besar sekalipun, meskipun rajanya berada di ranah Tianyuan, jumlah ahli ranah Tianyuan di seluruh negara perbatasan tidak lebih dari jumlah jari 1 tangan. Namun, di dalam sekte mereka, setidaknya ada 5 orang yang berada di ranah Tianyuan. Jika tidak, mereka tidak mungkin bisa bertahan di tanah Jiuyo. Sudahlah, aku malas bicara panjang lebar dengan kalian. Feng Lingxiao menyeringai dan berkata, sebenarnya, aku tidak tertarik dengan kerajaan Beimingxiang kalian, tapi katanya, di ibu kota kalian terdapat tempat aneh yang disegel oleh formasi besar. Aku tertarik pada tempat itu. Mendengar ini, wajah Mingyong dan Tian An langsung berubah. Ternyata tujuan mereka adalah formasi Agung Xuanming. Mimpi, seru Mingyong dengan dingin. Formasi Agung Xuanming adalah fondasi kerajaan Beimingxiang kami. Jika kalian ingin melewatinya, maka lewati dulu tumpukan mayat para murid kami. Menurutmu, apa aku tidak berani? Saat ini, Daois Tianyi pun menyeringai dan berkata, negara Shang rendahan seperti ini, bukan apa-apa di mataku. Semua yang terhormat. Kaisar Yan menangkupkan tangan dan berkata, mungkin kalian belum tahu bahwa kerajaan Beimingxiang memiliki hubungan dekat dengan sekte Qingyun di tanah Jiuyo. Qinyang dari sekte Qingyun berasal dari kerajaan Beimingxiang. Sampai di titik ini, Kaisar Yan tak punya pilihan, selain menyebut nama Qinyang, untuk membuat gentar lawan. Karena Qinyang pernah mengatakan bahwa, anak-anak dari berbagai negara perbatasan boleh berlatih di sekte Qingyun, maka seharusnya sekte Qingyun tidak lemah bukan? Sekte Qingyun? Aku tidak pernah dengar. Tuan Matahari dari Paviliun Matahari Bulan melambaikan tangan, dan berkata, sudahlah, urusan kalian bukan urusanku. Sebaiknya kalian pergi. Maknanya sudah jelas. Meskipun 3 kerajaan besar, Greichu, Huodi, dan Nanyan, tidak dianggap ancaman oleh ketiga sekte besar ini, namun untuk saat ini, mereka tidak ingin mencari masalah. Mereka datang hanya untuk kerajaan Beimingxiang. Mendengar ini, hati Kaisar Chu, Kaisar Di, dan Kaisar Yan terasa getir. Pergi? Jika Qinyang mengetahui mereka melarikan diri, maka itu akan berakhir sangat buruk bagi mereka. Sepertinya kalian benar-benar keras kepala. Tuan Bulan mencibir dan berkata, kalau begitu, bagaimana kalau kalian mati saja? Swos! Tiba-tiba, Tuan Bulan melesat maju. Disusul oleh Tuan Matahari. Keduanya adalah penguasa Paviliun Matahari Bulan, pasangan suami istri, dan keduanya sama-sama berada di ranah Tianyuan besar. Jika bekerja sama, kekuatan mereka sangatlah luar biasa. Tak tahu diri. Tuan Matahari berkata dingin, bahkan jika Qinyang yang kalian sebutkan itu sangat kuat dan sekte Qingyun hebat, mana mungkin sekte kami takut? Kaisar Yan, Kaisar Chu, dan Kaisar Di saling menatap, menarik napas dalam-dalam, dan langsung melompat maju. Mundur bukanlah pilihan. Jika ada masalah di kerajaan Beimingxiang, Qinyang pasti akan membunuh mereka tanpa ampun. Kalau begitu, lebih baik bertarung sekarang juga. Menghadapi 3 sekte besar, apa yang paling mereka takuti bukanlah mereka, melainkan Qinyang. Boom! 3 melawan 2, terlihat seolah mereka unggul. Namun kenyataannya tidak demikian. Begitu bentrok, ketiga sosok itu mundur dalam keadaan tertekan. Sementara, Tuan Matahari dan Tuan Bulan menyerang tanpa belas kasihan. Kalau memang dukungan kalian sangat kuat, mengapa tidak muncul sekarang juga? Tuan Bulan tersenyum tipis, nadanya penuh sindiran. Lebih baik aku tambahkan bahan bakar ke dalam api, dan bunuh kalian semua.
Mari kita lihat apakah pendukung kalian akan tetap bersembunyi, atau berani muncul dan memulai perang melawan 3 sekte kami. Dua sosok tiba-tiba melesat keluar. Baru sebentar aku pergi, kenapa sudah begini kacau? Dan seketika, terdengar suara penuh keluhan dan ketidakberdayaan. Di atas langit, 5 sosok turun perlahan. Pemimpin mereka adalah seorang pemuda, kira-kira 18 atau 19 tahun. Qin Yang, Tuan Muda Qin Yang. Melihat sosok tersebut, semua orang di kerajaan Bei Mingxiang langsung bersorak bahagia. Ketiga kaisar juga diam-diam menghela napas lega. Qin Yang sudah muncul, berarti mereka tidak perlu khawatir lagi kan? Namun saat itu, Tuan Matahari, Tuan Bulan, Daoistian, dan Feng Lingxiao menatap Qin Yang dan keempat orang di sekitarnya. Keempat orang itu juga terlihat sangat muda, tidak ada yang aneh dari mereka. Adapun Qin Yang, meski terlihat masih remaja dan memiliki aura di ranah Tianwu, itu memang mengesankan di usia muda. Tapi hanya sebatas mengesankan. Kelima orang itu terlalu muda. Tidak ada alasan untuk takut pada mereka. Ada apa ini? Sepertinya aku mendengar seseorang membicarakanku. Qin Yang memandang kerumunan, melangkah turun, dan menepuk-nepuk pakaiannya. Aku sudah buru-buru pulang, tadinya ingin kalian menyambutku dengan meriah, tapi ternyata, sepertinya tidak mungkin. Ming Yong dan Tian An langsung maju dan melindungi Qin Yang di tengah. Hei, minggir. Kalian menghalangi pandangan paman. Suara parau seperti bebek terdengar, dan seekor udang pasir kecil berdiri di pundak Qin Yang, memandang sekeliling dengan kesal. Suara ini membuat Ming Yong dan yang lainnya berkeringat dingin. Seekor udang pipi? Dan, bisa berbicara? Bahkan binatang roh tingkat 9 sekalipun tidak bisa berbicara bahasa manusia, tapi udang kuning kecil ini bisa berbicara dengan sangat lancar. Tuan Muda. Ming Yong menangkupkan tangan dan berkata, 3 kerajaan besar yang dipimpin oleh Luo Tianya berniat menelan kerajaan Bei Mingxiang, dan ketiga kaisar datang untuk membantu kami. Tapi mereka justru mengundang sekte-sekte dari Jiuyo untuk membantu mereka. Kalimat pendek dari Ming Yong sudah menjelaskan semuanya. Qin Yang mengangkat matanya sedikit, menatap banyak sosok di langit. Kerajaan Bei Mingxiang ini, juga negara-negara perbatasan lainnya, akan menjadi sumber utama murid baru bagi sekte Qingyun di masa depan. Kalian ingin menelannya? Lalu dari mana sekte Qingyun merekrut orang? Qin Yang menatap mereka di atas, mengibaskan tangannya dan berkata, dari mana kalian datang, kembalilah ke sana. Aku akan mengampuni hidup kalian. Dari mana kalian datang, pulanglah ke tempat asal kalian, dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Kalimat itu terdengar enteng diucapkan, namun terasa berat saat disampaikan. Pada saat itu, Luo Tianya, Po Luoyu, dan Chen Piaobei semua merasakan kemarahan yang memancar dari keempat orang, penguasa matahari, penguasa bulan, Daoistian, dan Feng Lingxiao. Bocah kurang ajar, sombong. Daoistian yang pertama kali tak mampu menahan diri, berteriak marah, aku, Tian Yigu, apakah mengizinkan kamu meremehkanku seperti ini? Hehe, Daoistian, mengapa Anda begitu marah? Mungkin saja dia hanya orang bodoh yang tidak tahu langit dan bumi. Pada saat itu, di benak Feng Lingxiao terlintas sesuatu. Lalu ia berkata, kurasa aku paham sekarang, para raja bodoh ini, pasti telah ditipu oleh Qin Yang. Ditipu? Anak ini, kurasa, dia bahkan belum pernah masuk ke tanah Jiuyo. Menyuruh para murid dari berbagai negeri perbatasan masuk ke sekte Qingyun untuk berlatih? Jangan sebut dulu soal tingkat kekuatan sekte Qingyun. Bahkan jika itu sekte tingkat 3, bagaimana mungkin dia yang hanya di ranah Tianwu bisa menepati janji? Tentu saja. Qin Yang tersenyum tanpa berkata apa-apa, lalu melanjutkan, sebagai ketua sekte Qingyun, jika aku tidak bisa menepati janji saat merekrut murid, lalu untuk apa aku menjadi ketua sekte? Sekte Qingyun, ketua sekte? Haha. Mendengar itu, Feng Lingxiao langsung tertawa terbahak-bahak. Tampaknya, seperti yang dikatakan Daoistian, anak ini hanyalah pembohong besar. Ketua sekte Qingyun? Mana mungkin seorang bocah dengan tingkat Tianwu bisa menjadi pemimpin sekte? Kalian benar-benar terlalu bodoh sampai bisa tertipu oleh anak ingusan. Bahkan sekte kecil yang tidak terkenal pun, minimal dipimpin oleh seseorang di tingkat Tianyuan tingkat 1 hingga 3. Anak ini jelas membual, dan kalian menjadikannya sebagai pelindung?
Penguasa matahari dan penguasa bulan juga tersenyum enteng saat ini. Tampaknya, Qin Yang memang cukup nekat. Jika dia sampai menipu para pejabat tinggi dari beberapa kerajaan besar dengan cara ini, kemungkinan besar tanpa bantuan siapapun, para raja kerajaan itu sendiri akan merobek mulutnya. Namun saat itu, beberapa orang menyadari bahwa Kaisar Yan, Kaisar Chu, Mingyong, dan lainnya malah memandang Qin Yang dengan rasa hormat yang lebih dalam, bukan ketidakpercayaan. Mereka ini percaya? Sekelompok orang bodoh. Saat itu, penguasa matahari tidak bisa menahan makiannya. Ditipu anak kecil seperti ini, bagaimana kalian bisa masih mempercayainya? Namun saat itu, Changsu dan yang lainnya mengabaikan omongan mereka. Tuan, Anda sungguh luar biasa. Saya benar-benar kagum. Tuan muda memang hebat. Mingyong dan yang lainnya juga takjub saat itu. Tak disangka, Qin Yang sudah menjadi ketua sebuah sekte. Terlepas dari bagaimana sekte itu, bahkan, sekte terlemah di tanah Jiuyo pun masih lebih kuat dari negeri kecil manapun. Karena itu saja, Qin Yang sudah sangat luar biasa. Sudahlah, jangan memuji terus. Qin Yang berkata pelan, apa kalian tidak melihat, mereka memandang kalian seperti orang bodoh? Changsu dan Mingyong hanya tersenyum ringan menanggapinya. Mereka tidak percaya. Itu karena mereka belum melihat bagaimana Qin Yang membunuh Raja Negeri Atas dan menghancurkan wibawa para raja perbatasan. Namun dalam hati mereka tahu bahwa jika Qin Yang berkata demikian, dia pasti akan melakukannya. Tampaknya kalian memang bodoh. Taoist Tian berkata lagi, kalau begitu, aku akan membuat kalian sadar, kubunuh pelindung kalian, dan kalian akan sadar. Tian Qinghe, bunuh bocah itu. Taoist Tian mendengus dan menunjuk Qin Yang dengan telapak tangannya. Di sampingnya, satu sosok langsung melangkah maju, tubuhnya melesat langsung ke arah Qin Yang. Melihat itu, wajah Kaisar Chu, Kaisar Di, dan Kaisar Yan berubah dan segera melesat ke depan. Boom! Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Sebelum mereka sempat mendekati Qin Yang, Tian Qinghe sudah sampai di hadapannya. Tuan muda! Tuan muda! Dalam sekejap, semua orang di sekitar terdiam. Kali ini, Qin Yang kembali tanpa lawei yang misterius. Walau Qin Yang telah mencapai tingkat Tianwu, itu belum cukup. Lawan berada di tingkat Tianyuan, jauh lebih kuat. Sungguh ceroboh. Melihat pemandangan itu, Daoist Tian menyeringai, sekarang, lihatlah pelindung kalian mati semudah itu. Kamu bicara soal dia? Namun saat itu, terdengar suara dingin. Asap menghilang, sesosok tubuh melangkah keluar, menendang sekali, dan beraak, sebuah mayat langsung terlempar ke udara. Semua orang langsung terpana. Qinghe. Melihat mayat yang jatuh di kakinya, mata Daoist Tian memerah. Tian Qinghe mati. Di sisi lain, penguasa matahari, penguasa bulan, dan Feng Lingxiao tampak ketakutan. Apakah mungkin Qin Yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk membunuh seseorang di tingkat Tianyuan? Qin Yang memandang mereka saat itu, lalu perlahan berkata, sudah kubilang, dari mana datangmu, pulanglah kembali, dan nyawamu akan kuampuni. Mengapa kalian tidak mau mendengarkan? Bangsat! Bangsat! Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Daoist Tian benar-benar marah besar. Aku ingin lihat siapa yang berani. Tiba-tiba terdengar suara dingin menggema. Sosok demi sosok muncul berbaris, dan ratusan sosok mengelilingi seluruh ibu kota kekaisaran. Dan setelah diperhatikan, tidak ada satupun dari ratusan sosok itu yang memiliki aura di bawah tingkat Tianyuan, membuat semua orang menahan napas. Dari mana para pendekar sebanyak itu berasal? Dan suara dingin tadi disusul dengan sosok perempuan cantik yang turun dari langit. Perempuan itu tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun, namun napasnya panjang dan sulit ditebak. Tuan muda Qin. Melihat Qin Yang, perempuan itu menundukkan kepala dengan sopan. Kamu datang secepat itu? Melihat perempuan cantik di depannya, Qin Yang tersenyum. Aku sudah membujuk kakekku, dan beliau menyetujuinya. Perempuan itu adalah Huang Fu Yanran. Setelah berpisah dengan Qin Yang, dia segera kembali ke rumah Huang Fu dan menceritakan semuanya kepada kakeknya. Tak disangka,
sang kakek langsung menyetujuinya dan mengikutinya ke tempat ini. Kalau begitu, karena kamu di sini, jangan bersembunyi. Qin Yang menatap ke atas. Hehe, aku Huang Fuxiong, memberi hormat kepada Tuan Muda Qin. Terdengar suara tua, tidak begitu keras, namun bergema di langit ibu kota kekaisaran. Sambil berbicara, orang tua itu berjalan perlahan menuju Qin Yang dan berhenti di hadapannya. Berjubah hitam, tubuhnya tegap, seakan hanya berusia 40-an, bagaikan jenderal di medan perang, sungguh mengagumkan. Keluarga Huang Fu. Chang Su berbisik pada dirinya sendiri. Wajahnya langsung berubah, mengingat sebuah keluarga kuat di barat benua Jiuyo. Qin Yang melirik Huang Fuxiong, mengangguk, dan berkata, lumayan, masih ada harapan. Mendengar itu, Huang Fuyanran sangat gembira. Meski ia tidak tahu seberapa kuat Qin Yang, namun dari nada bicara dan sikap leluhurnya terhadap Qin Yang, dia tahu bahwa pria ini sungguh luar biasa. Kalau begitu, kami serahkan semuanya pada Tuan Muda Qin. Huang Fuxiong memberi hormat, tanpa sedikit pun sikap angkuh sebagai tetua keluarga bangsawan, lalu berbalik, memandang kelompok musuh, dan berkata dengan senyum tipis. Tuan Muda Qin, bagaimana kalau kita cari tempat yang nyaman untuk mengobrol? Adapun para udang kecil ini. Jaga kata-katamu, udang kecil apaan? Xiao Xia mendengus tidak senang saat itu. Maafkan saya, Tuan Udang Zun. Huang Fuxiong kembali tersenyum. Tuan Udang Zun? Mendengar ini, semua orang pun tertegun. Meskipun mereka tidak tahu siapa sebenarnya orang tua yang muncul itu, melihat pasukan yang dibawanya, ratusan prajurit dari alam Tianyuan yang hanya sebagai pengawal, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang tua itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Namun, menghadapi udang kuning kecil di pundak Qin Yang, ia malah memanggilnya dengan hormat sebagai Tuan Xia Zun. Udang ini pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Huang Fuxiong melanjutkan, kalau begitu, biarkan aku yang menangani hal-hal yang tidak sedap dipandang ini untuk Tuan Qin. Huang Fuxiong mengangkat telapak tangannya, dan seketika ratusan sosok di langit langsung meluncur maju. Dalam sekejap, wajah sekelompok orang itu menjadi pucat pasi. Yang mulia, kami tidak pernah menyinggung Anda. Mohon jangan ikut campur dalam urusan ini, ujar Feng Ling Xiao sambil menangkupkan tangan. Kalimat itu seharusnya kalian sampaikan kepada Tuan Qin. Huang Fuxiong tersenyum tipis dan tidak berkata lebih jauh. Saat ini, Tianyi dan yang lainnya benar-benar terdiam. Bagaimana bisa begini? Mereka tadinya hanya hendak berurusan dengan kerajaan Bei Mingxiang yang kecil. Qin Yang jelas-jelas hanyalah seorang penipu besar. Namun, bahkan ahli yang satu ini pun sampai tertipu olehnya. Ratusan ahli dari alam Tianyuan yang dibawanya saja sudah menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang tua ini. Tapi, selain sekte tingkat 2 dan 4 sekte tertinggi, apakah masih ada sekte lain di benua Jiuyo yang bisa menunjukkan kekuatan seperti ini? Tuan Muda Qin, kami harap Tuan Muda jangan salah paham. Kami sungguh menyesal tidak mengenali Gunung Tai, kata penguasa matahari, penguasa bulan, Feng Ling Xiao, dan Daoistian memohon ampun saat ini. Mereka jelas tidak rela, tapi tidak ada jalan lain. Mereka belum pernah mendengar nama keluarga Huang Fu maupun kemunculan Huang Fuxiong sebelumnya. Namun kekuatan yang ditunjukkan benar-benar membuat mereka bingung. Saat ini, bagaimanapun juga, menyelamatkan nyawa adalah hal yang paling penting. Memaafkan kalian? Qin Yang berkata dengan tenang, kalau aku memaafkan kalian, di mana harga diriku? Di mana kewibawaan kerajaan Bei Mingxiang? Bunuh mereka semua. Begitu kata-kata itu terucap, suasana di atas ibu kota kerajaan seketika membeku. Wajah Tianyi dan yang lainnya pucat seketika. Jika mereka mati di sini hari ini, maka itu adalah kematian yang sia-sia. Jika Tuan Muda Qin tidak mau memberi jalan keluar, maka jangan salahkan kami kalau sampai mengorbankan segalanya. Kata Daoistian dengan keras, hari ini Anda memang bisa membunuh kami, tapi di masa depan, selalu akan ada orang setia di ketiga sekte besar kami. Tuan Qin, Anda harus berhati-hati menjaga keselamatan diri Anda. Mengancamku? Qin Yang tersenyum dan berkata, tenang saja, tak perlu mengkhawatirkan keselamatanku. Setelah membunuh kalian, sekalian saja hancurkan ketiga sekte besar kalian. Kamu? Aku ingin lihat, siapa yang berani. Teriakan tiba-tiba terdengar saat ini. Suara itu menggelegar seperti petir, menggema dari langit,
membuat para pendekar dengan kultivasi lebih rendah menjadi linglung. Sebuah sosok turun dari langit, mendarat dan menatap kerumunan. Hanya bocah dari negeri perbatasan saja, begitu sombong. Di benua Jiuyo, sejak kapan negara-negara kecil bisa menjadi begitu congkak? Sosok itu mengenakan seragam militer hitam, tinggi dan gagah, wajahnya setajam pahatan, dengan kulit pucat tidak wajar. Begitu ia muncul, seluruh dunia seolah dipenuhi hawa dingin, membuat suhu menurun drastis. Hormat kepada penguasa istana. Hormat kepada penguasa istana. Melihat pria yang muncul itu, Dao Tian dan Feng Lingxiao segera bersujud. Sepertinya penyokong mereka sudah datang, kata Qin Yang sambil tersenyum menatap sosok itu. Menarik. Awalnya, disangka hanya 3 kerajaan besar yang mengundang 3 sekte tingkat 3 dari tanah Jiuyo, ternyata di balik ketiga sekte itu, ada penyokong yang lebih kuat. Han Qiansui, penguasa istana Hang Wang. Pria parubaya itu menatap Huang Fuxiong dan berkata dengan suara dalam, "Hei, kalau bawahanku memang bersalah, silakan ditegur, tapi dalam hidup ini harus ada batas. Dunia masih panjang. Jika kamu memaksa membunuh orang-orangku, maka istana Hang Wang tidak akan tinggal diam." Mendengar ini, Qin Yang hanya tersenyum ringan. Orang-orang ini benar-benar lucu. Ia sangat memahami latar belakang dan kekuatan keluarga Huang Fu. Sekte tingkat 2 macam apa? Berani bicara santai dengan Huang Fuxiong seperti itu? Di depan Huang Fuxiong, mereka ibarat anak-anak yang mengamuk di rumah. Tuan Muda Qin. Huang Fuxiong menatap Qin Yang. Bunuh saja semuanya, jawab Qin Yang dengan tenang. Saat ini, Ming Yong, Tian An, dan Yun Qingxiao semuanya menelan ludah diam-diam. Mereka bisa melihat bahwa Paviliun Matahari dan Bulan termasuk sekte tingkat 3 di tanah Jiuyo. Kehadiran istana Hang Wang yang membuat 3 kekuatan besar itu berlutut, menunjukkan bahwa istana Hang Wang paling tidak adalah sekte tingkat 2 bukan? Namun menghadapi kekuatan besar seperti itu, Qin Yang tetap berkata, bunuh saja semuanya. Dalam waktu 2 atau 3 tahun ini, tampaknya kesombongan Qin Yang tidak berkurang, malah semakin besar. Huang Fuxiong saat ini pun malas berkata-kata, dengan satu lambaian tangan, para prajurit di bawah komandonya langsung menyerbu. Han Qiansui benar-benar marah saat ini. Sebagai penguasa istana Hang Wang, pemimpin sekte tingkat 2, Qin Yang sama sekali tidak menghargainya. Anak ini sungguh terlalu sombong. Terlalu tidak tahu diri. Qin Yang, kamu terlalu sombong. Huang Fuxiong, coba saja, seru Han Qiansui dengan marah. Mendengar ini, Qin Yang justru gembira. Bilang dia sombong tidak masalah, tapi menyuruh Huang Fuxiong mencobanya? Orang ini benar-benar akan mencobanya. Apa kamu kira Huang Fuxiong itu siapa? Bunuh tanpa ampun, seru Huang Fuxiong yang kini juga mulai kesal. Hanya seorang pemimpin sekte tingkat 2, lagaknya seperti kaisar atau penguasa langit, dia bahkan malas meladeni lebih jauh. Suara shu-shu-shu terdengar, dan seketika suara pertempuran berkumandang. Melihat ini, Qin Yang malas berbicara lebih jauh, hanya melambaikan tangan, lalu pergi meninggalkan alun-alun. Huang Fuxiong pun segera mengikuti dari belakang. Menghadapi Qin Yang, ia sudah membuat banyak dugaan, namun sejak pertama kali melihat Qin Yang, ia menyadari semua dugaannya sia-sia. Anak ini sama sekali tidak seperti yang dibayangkannya. Dan yang paling ditakuti oleh Huang Fuxiong adalah Tuan Xiazun. Orang lain mungkin mengira Tuan Xiazun hanyalah udang pipi biasa. Namun sebagai kepala keluarga kuno, yang telah diwariskan lebih dari 10.000 tahun, ia tahu betul asal-usul si udang pasir kecil itu. Apalagi dengan penghormatan yang diberikan oleh Yu Tianxing, kepala keluarga Yu, bahkan keluarga dan kerajaan kuno lainnya pun memperlakukannya dengan penuh hormat. Setibanya di aula utama, Qin Yang menoleh pada Huang Fuxiong dan berkata, untung saja nyawamu masih selamat. Ini belum bisa dikatakan jalan buntu. Untuk sementara waktu, ikut saja denganku. Mendengar ini, Huang Fuxiong tersenyum dan berkata, saya tidak tahu bagaimana Tuan Muda Qin akan memperlakukan orang tua ini. Saya bisa minta Yan Ran menyiapkan diri. Tidak perlu menyiapkan apapun, cukup ikuti aku saja. Qin Yang kembali berkata, karena aku sudah berjanji untuk menyelamatkan seseorang, aku pasti akan menyelamatkannya. Keluarga Huang Fu kalian telah menjaga 5 meridian Feng Tian selama beberapa generasi dan telah memberikan pengabdian luar biasa. Anggap saja ini sebagai kompensasi bagi keluarga kalian. Oh iya,
Apa 5 meridian Fengtian itu pernah mengalami krisis? Sejak orang tua ini terluka terakhir kali, 5 meridian Fengtian telah stabil. Mendengar ini, Qin Yang mengangguk, lalu bertanya, kelima meridiannya, apakah baik-baik saja? Begitu Qin Yang mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Huang Fuxiong langsung berubah. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Qin Yang tak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Huang Fuxiong melanjutkan, Tuan Muda Qin, hanya para kepala keluarga Huang Fu yang mengetahui tentang 5 meridian itu. Hal-hal ini benar-benar sangat rahasia. Bolehkah saya bertanya, bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Aku ingin tahu, jadi aku tahu. Apa tidak boleh? Qin Yang merasa tak habis pikir. Awalnya ia hanya khawatir soal keselamatan 5 meridian Fengtian, tapi orang tua ini malah mempermasalahkan rahasia keluarga Huang Fu mereka. Saat ini, Xia Zun juga ikut menyela, keluarga Yu tahu soal rahasia kecilmu. Kenapa Paman Qin tidak boleh tahu? Mendengar Tuan Xia Zun berkata demikian, barulah Huang Fuxiong mengangguk dan berkata, kalau begitu tidak ada masalah. Itu bagus. Qin Yang melanjutkan, jaga baik-baik 5 meridian itu. Kalau tidak ada masalah, maka tidak akan ada masalah dengan 5 meridian Fengtian. Tapi kalau ada masalah sedikit pun, segera beritahu aku. Nada bicara Qin Yang bukan seperti diskusi, melainkan perintah, ingat, segera. Kalau sampai terlambat, keluarga Huang Fu kalian tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Diperintah dengan cara merendahkan seperti itu oleh Qin Yang, meskipun Huang Fuxiong berhati lapang, saat ini pun sulit menahan amarahnya. Baiklah, aku masih ada urusan lain. Kalian keluar dulu. Mendengar ucapan itu, hati Huang Fuxiong semakin tersinggung. Orang lain mungkin tidak tahu siapa sebenarnya keluarga Huang Fu. Tapi, masa Qin Yang tidak tahu? Kalaupun dia tahu, kenapa masih bersikap seperti itu? Apakah dia tidak takut? Aku akan marah dan langsung bertindak. Cepat pergi sana. Xia Zun juga ikut bersikap galak saat ini. Qin Yang mengangkat Xia Zun dan tersenyum, kamu juga. Aku? Baiklah, aku juga pergi, aku pergi. Xia Zun belum sempat berkata apa-apa lagi, tubuhnya langsung melesat dan hinggap di bahu Huang Fuxiong. Saat ini, ekspresi Huang Fuxiong tampak kaku. Tuan Xia Zun, sepanjang sejarah, hanya segelintir orang yang mengetahui namanya, tapi siapapun yang tahu, pasti menghormatinya. Ia memang pernah mendengar bahwa, Tuan Xia Zun konon mampu membantai puluhan ribu pendekar di atas ranah transformasi dewa pada masa lalu. Namun kini, di hadapan Qin Yang, ia tunduk seperti anak kucing. Apa yang kamu lihat? Xia Zun langsung mendengus, tidak dengar aku bilang apa? Melihat Xia Zun marah, Huang Fuxiong segera mengangguk dan berbalik keluar dari aula. Huang Fuyanran mengikuti dari belakang. Di luar aula utama, ratusan sosok saling bertempur. Tapi para petarung yang di bawah Huang Fuxiong semuanya sangat kuat, 3 sekte besar dan Han Qiansui tak sanggup menahan, korban pun mulai berjatuhan. Senior Huang Fuxiong, saya tahu saya salah. Melihat Huang Fuxiong keluar, Han Qiansui segera berseru dengan panik, Senior, tolong kasihanilah saya. Saya berasal dari Istana Raja Suci, dan merupakan ketua sekte tingkat 2. Mohon ampuni saya. Sungguh jarang, ada ketua sekte tingkat 2, seorang ahli kuat di ranah Tongtian, harus merendahkan diri, dan memohon ampun seperti ini. Huang Fuxiong mengangkat matanya, memandang Han Qiansui, lalu mendengus, bunuh saja. Bagi Huang Fuxiong, apalagi hanya ketua sekte tingkat 2, bahkan pemimpin Istana Raja Suci pun jika datang hari ini, ia tetap bisa berbuat sesukanya. Di tanah Jiuyo, semua orang hanya tahu bahwa 4 sekte besar adalah kekuatan puncak, tapi mereka tak tahu bahwa, jika dilihat dari seluruh benua Jiuyo, masih banyak kekuatan tersembunyi yang jauh lebih kuat dan mengerikan. Dan keluarga Huang Fu adalah salah satunya. Saat ini, setelah diusir oleh Qin Yang, Huang Fuxiong semakin kesal saat melihat Han Qiansui, lalu memerintahkan bawahannya untuk bertindak. Sungguh malang nasib Han Qiansui. Dari awal sampai akhir, dia hanya menyinggung Qin Yang. Siapa sangka, pemuda tidak dikenalnya ini, bisa membuatnya tewas. Dari mana sebenarnya Huang Fuxiong berasal? Ia benar-benar tidak tahu. Apakah benar ada latar belakang kekuatan di benua Jiuyo yang lebih hebat dari 4 sekte besar? Ia tidak akan pernah mendapat jawaban dari semua ini. Di atas alun-alun,
suara pertempuran bergema. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.